Pemirsa kembali lagi di Soccer Time, masih di head to head, perbincangan semakin hangat, udah kayak debat politik aja nih. Kita baru ngebahas debat transfer pemain, tapi kalau bicara soal transfer pemain, kita bicara soal back ini karena didominasi oleh back super katanya. Harry Maguire 90 juta euro, kalau 10 tahun lalu itu udah bisa beli Ronaldo. Iya. Efektif pembelian dari Manchester United Harry Maguire? Enggak, tadi kita sudah bahas bahwa Maguire ini pemain bagus, tapi bukan top, bukan pemain yang bisa mengangkat timnya. Dan juga Wan Bissaka, mereka keluar 145 juta hanya dapat 2 pemain. Arsenal 155 dapat 6 pemain. Nah, ini yang menjadi masalah dengan MU. Bahkan defender yang top, contoh De Ligt menolak MU. Banyak sekali pemain yang menolak MU karena ya di dalamnya emang nggak bener manajemennya dan belum pemain-pemain lainnya. Dan kalau saya bilang 85 juta untuk Maguire itu way too expensive. Terlalu mahal. Iya, karena Presiden Napoli sendiri bilang kan Koulibaly bisa 3 kali lebih tinggi. Tapi kan masalahnya nih ada sedikit permasalahan bahwa ada fenomena di Inggris sendiri ya, bahwa ketika membeli pemain asli Inggris pasti klub Inggris akan lebih mahal. Coba Maguire dijual ke Italia atau kemana pasti harganya akan jauh lebih rendah. Nggak ada yang mau beli. Ya karena itu jadi wajar apabila kemudian Maguire mendapatkan harga tinggi, apalagi udah mepet-mepet bursa transfer nih kan, Senin harga naik pasti kan. Nah itu ya yang dilakukan. Pertanyaan panik. Pertanyaan saya sekarang, kenapa harus beli seorang Maguire? Kenapa harus beli defender Inggris? Kan nggak perlu, karena kuota Inggris, pemain Inggris mereka sudah terpenuhi. Harusnya mereka lebih 1 tahun sebelumnya mengincar atau membeli pemain dari luar negeri yang setengah dari harga Maguire dan lebih bagus. Betul. Tapi kecewanya banyak, memang fans yang kecewa. Dybala mereka nggak dapat, De Ligt mereka bisa nggak dapat, Gareth Bale mereka bisa nggak dapat, Bruno Fernandes mereka nggak dapat, Mandzukic mereka nggak dapat. Mandzukic juga mereka nggak dapat. Ujungnya ranking 6 lagi. Terlalu jauh. Kalau Maguire dibandingin Koulibaly lah ibaratnya. Kadang-kadang nggak fair juga sih ya. Kalau kita bicara Inggris ya itu, tadi kan Jalu katakan harganya pasti menggelembung kalau pemain Inggris. Tapi jangan lupakan juga kita lihat fenomena kenaikan harga back ini kan juga sudah berlangsung dalam beberapa bursa transfer terakhir kan. Laporte juga harganya luar biasa. Virgil van Dijk juga harganya 75. Orang awalnya kan juga tidak mengira ngapain beli Van Dijk harganya 75. Ternyata turns dia menjadi pemain yang sangat luar biasa bagi Liverpool. Lalu Kyle Walker ketika dibeli, John Stones semuanya kan 50 jutaan semua kan. Orang kan juga berpikir ngapain pemain-pemain saat itu. Memang harga di Liga Inggris apalagi yang beli suspek-suspek yang memang punya duit gitu kan. MU, City, Chelsea, David Luiz juga 50, udah pergi ke sana dibeli 50 lagi. 145 cuma dapat 2 pemain selevel Wan Bissaka sama mereka beli Lukaku kemarin juga 85 kan. Emang harga yang kalau mereka jual ke MU ya pasti dipatok harga tinggi dan ini terjadi lagi. Saya juga ingat kata Coach Justin tadi yang segmen pertama, bahwa sekarang sepak bola itu kan permainan 11 lawan 11. Jadi ini menilai bahwa back juga sekarang harus sudah mendapatkan apresiasi. Memang ketika 10 tahun lalu mungkin ketika penyerang mendapatkan bandrol tinggi, ya sekarang juga kita lihat aja 2 rekor kiper termahal dipecahin juga di Liga Inggris. Jadi memang peran dari lini belakang sampai lini depan sekarang sama sentralnya. Jadi artinya memang klub-klub sudah tidak mampu lagi beli penyerang. Neymar harganya selangit seperti itu ya kan? Bisa 220 juta euro. The point is kita bicara klub-klub yang ingin membeli pemain yang sudah jadi. Jangan lupa Chelsea membeli Kante. Siapa yang kenal Kante pada saat itu? Setelah membawa Leicester juara Leicester juara. Tapi Kante berasal dari Liga Prancis, klub yang sama sekali tidak dikenal. Begitu juga Mahrez. Jadi banyak sekali pemain-pemain di luar. Siapa yang kenal Hakim Ziyech contoh sebelum Ajax masuk ke semifinal Champions League, ataupun seorang De Jong yang dibeli dengan 1 euro dari Belum Trade. Jadi sebenarnya kalau mereka melakukan scouting yang benar, banyak sekali pemain yang berpotensi. Tapi ya kembali lagi pemain Inggris mau pemain yang sudah jadi ya. They have to pay the price for it. Walaupun seringkali it's not worth it. Itu bicara soal back. Bicara soal misalnya lini depan, Joe Felix 126 juta euro tertinggi. Itu kan kayaknya nggak rasional banget begitu loh, Om Ropan. Iya, saya pikir memang sangat sulit ya untuk bisa mendatangkan walaupun pemain muda, tapi dengan angka bandrol yang begitu tinggi ya. Tapi saya pikir kalau di Spanyol sendiri kalau bicara yang akan jadi juara, tapi kayaknya ada 2 tim itu aja. Sama kayak di Jerman dong ya, sama kayak di Jerman antara Munchen dan Dortmund. Di Spanyol ada Barcelona dan Madrid. Tapi Atletico luar biasa. Kemarin memang apalagi mereka punya Morata ya. Mereka luar biasa untuk ranking ketiga. Dan tiap ranking ketiga ujungnya 10 tahun terakhir Barcelona juga yang mendominasi. Ya, saya pikir itu yang menjadi sulit. Beda dengan Inggris dan apa yang dikomentarkan Jaluk tadi. Kenapa pemain di Inggris itu
banyak pemain-pemain belakang yang menjadi sorotan dan memang terbukti itu ketika Pep gagal di tahun pertama bersama dengan City. Dia langsung membeli dan dia lihat bahwa rapuhnya itu ada di belakang. Ederson langsung datang, Danilo datang, ya. Mendy langsung datang, Laporte, langsung Johnson, dia ambil Stones di situ. Jadi memang kuat di situ. Sama seperti Liverpool. Ketika susah di belakang datanglah kiper dari Roma, ya. Kemudian ya sudah saya pikir Becker ya. Kemudian intinya sih, Van Dijk yang datang intinya sana. Neymar menaikkan harga pasaran pemain ya, khususnya di lini depan. Kalau misalnya Joe Felix, kita lihat musim lalu di Liga Primera 13 gol dari 19 laga, itu belum terlalu signifikan ya. Sama sekali tidak signifikan. The point is sekarang, kalau seandainya ini kan supply and demand. Kalau ada klub meminta 125 dan lain, kalau nggak ada yang beli kan harga itu akan turun. Yang jadi masalah, klub tetap akan mengeluarkan duit. Nah itu yang jadi masalah, dimulai dengan Neymar. Maka dari itu akan semakin tinggi. Ini adalah the law of sebuah industri di mana sepak bola terutama di Liga Inggris sudah menjadi industri yang luar biasa. Jadi sudah nggak make sense sama sekali lah. Ya intinya Joe Felix itu terlalu tinggi lah. Iya, kalau pemainnya. cuman ya lagi-lagi tadi kita lihat rentetan harga pemain kan emang Dembele berapa harganya kan, Ousmane Dembele berapa. Waktu awal dari Dortmund itu betul, kan. Coutinho harganya berapa juga. Terus ya memang harganya yang menembus 100 itu udah banyak. Jadi mungkin 120 menjadi harga yang wajar di sekarang. Tetapi untuk Joao Felix yang baru datang dari Liga Portugal agak sedikit bombastis juga gitu. Cuman lagi-lagi kita lihat scouting dari Atletico ini kan luar biasa nih tim. Maksudnya mereka pernah punya Kun Aguero, mereka pernah punya Diego Forlan. Semua striker lah mereka punya Falcao. Semua kiper juga Pemain yang luar biasa yang didatangkan tadinya bukan dari siapa-siapa, tapi menjadi pemain yang luar biasa ketika bermain di Atletico. Ini dan dijual dengan mahal. Dijual dengan harga yang sangat. Tapi sekarang berubah. Tapi kan mereka habis jual Griezmann, jadi punya duit untuk banyak juga ya. bisa untuk membelikan. Jual Griezmann sama Hernandez juga. Sama Hernandez. Dan Hernandez mereka kemudian selalu punya duit. Yang kegagalan satu-satunya mungkin Jackson Martinez. Waktu itu diambil dari Porto jadi striker, itu kegagalan Atletico dalam membeli striker. Cuman lihat dari sisi permainan mereka di uji coba kemarin, bagus banget permainan Joao Felix. Maksudnya dia tidak sama sekali dengan usia masih segitu, harga segitu, tidak kelihatan ada beban di diri dia. Tapi memang dia baru bicara di coba ya. Juara friendly match. Friendly match luar biasa. Lu pernah kalah ATM sama MU friendly match luar biasa. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Dalam banget nih kelihatan. Gak ada, cuma kan fakta. Kita bicara fakta. Kalau kita bicara fakta juga, berandai-andai. Serie A sudah bisa diprediksi Juve akan juara lagi atau seperti apa, Bung Rok? Ya, merem. Saya pikir, saya yakin bahwa Juve mereka juara tetap lagi? masih mereka Walaupun di atas. Inter juara Napoli. Juve tutup mata main satu kaki juara. Dia di skor 20 poin juara juga. Terlalu jauh ya. Dia terlalu jauh. Pelatihnya juara juga. Jauh. Ini kan tinggal persaingan peringkat ketiga aja, Napoli Inter Dan pasti. yang saya agak bingung, Juve melakukan ini sudah 8 tahun beruntun. 8 tahun terakhir juara. Salah satu kekuatan Juve adalah merekrut pemain, banyak sekali pemain gratisan dan dijual mahal atau pemain yang bagus. Itu tidak pernah ditiru oleh klub-klub lainnya pesaingnya. Contoh, AC Milan beli dengan 150 juta, beli 12 pemain. Siapa yang survive hanya 1-2. Yang lain dibuang lagi. Dan ini dilakukan oleh Inter Milan, oleh Napoli, Roma musim lalu. Dan mereka semua harus belajar dari Juve bagi mereka melakukan scouting. Dan musim ini juga Juve mendapatkan pemain gratis banyak. Iya, kita Yang akan Rabiot lihat di Serie A. Iya, saya pikir banyak pemain-pemain yang Sebelumnya Matuidi juga, Emrecan gratis. Betul. Baik pemirsa, kami akan kembali dengan preview super big match Manchester United menghadapi Chelsea sesaat lagi. Tetaplah di Soccer Time. Kalau saya sih kalau yang benar-benar mahal kalau untuk Ronaldo sama Messi terus Gareth Bale nggak apa-apa. Itu udah gila ya, Ini udah gila-gila banget lah. Menurut saya sih wajar ya dengan harga segitu karena melihat kebutuhan klubnya dan performa pemain itu juga emang meningkat gitu. Kayak contohnya MU beli back itu karena mereka emang butuh pemain belakang yang kualitasnya emang gitu. Jadi wajar aja sih menurut saya harga segitu. Sih cocok sih ya karena dilihat dari performa mainnya kan kayak dia yang dibutuhin tuh sekarang back banget nih, pertahanan dari tim-tim papan atas tuh banyak yang kurang di pertahanan.